Dah. Jadi kita melihat aksis itu sekarang dari gelombang QRS pada EKG. Nah, sekarang bayangkan ini jantung udah kita terangkan tadi ya. Nah, ini sekarang bayangkan panah biru ini melambangkan aksis atau vektor rata-rata, arah dari vektor rata-rata selama terjadi depolarisasi ventricle ya. Kita fokus sekali lagi ventricle ketika gelombang QRS muncul ya. Kita nggak fokus yang lain dulu, itu nanti akan kita bahas di video yang lain, itu video nice to know ya, seri nice to know. Oke, ini yang wajibnya dulu. Ketika terjadi depolarisasi ventricle, normalnya tadi dia akan condong ke kiri bawah. Oke, berarti kalau di sebelah sini ditunjukkan oleh panah biru nomor 2. Oke, ini normalnya. Nah, kita sebut itu dengan aksis normal. Nah, ingat ketika vektor listrik mendekati sadapan, ini di sini aku gambarkan sadapan AVF sama 1, ya kan? Maka dia akan naik gelombangnya. Ingat ya. Jadi misalnya ini kita fokus kemari sekarang, ya kita fokus kemari, kita akan melihat gelombang EKG di AVF itu naik. Ini QRS-nya, jadi ini biar gampang aja lah ya, P Q, nah gitu ya, QRS. Nah, ini akan naik, ya. Jadi ini R-nya naik. Nah, di sadapan 1 dia juga mendekati kan? Dia kan mendekati kemari nih. Saya nih jarak dari sini kemari dengan dari sini ya, ujung ini kemari dengan ujung ini kemari kan lebih dekat dari ujung ini. Artinya dia bergerak mendekati si sadapan 1 juga gitu ya. Sama dengan artinya gelombang di sini juga akan naik. Oke, ini R-nya. Sekali lagi fokus ke QRS ya. Ini P ini aku bisa jadi salah nih. Intinya kita mau melihat depolarisasi ventricle-nya. Jadi kalau kita mau gambarkan kasar aja, ini kita berarti fokus ke QRS-nya aja biar gampang ya, biar enak. Jadi ini gelombang R-nya itu tinggi, ini juga. Oke, ini ketika aksisnya itu di antara 0 sama 90 derajat. Nah, kita ini sebutnya aksisnya normal, oke? Normo aksis. Oke. Jadi selama dia berada di antara si 90 derajat sama si 0 derajat atau antara letak sadapan AVF sama lead 1, maka kita akan sebut itu sebagai normoaksis. Jadi 0 sampai 90 derajat. Ini aku bahas dulu berdasarkan buku merah ini ya. Nanti akan kita bahas update yang terakhir gimana. Oke. Nah, kalau misalnya aksis atau vektor rata-rata arahnya itu kemari, pas dia ke arah si lead 1, ya kan? Maka yang akan terjadi apa? Si satunya akan mendekati kan? Dia akan naik gitu. Dia akan naik. Tetap naik. Nah, sementara si AVF, ya kita fokus sekarang ke 1 nih, 1. Oke, ini udah tadi. Nah, yang ke 1 ini gimana? Maka si 1 betul dia naik karena mendekat, sementara si AVF dia kan tegak lurus gitu ya. Karena bayangkan sekali lagi ini tadi ada nodus AV di sini ya. Ini kan jantung di sini ya. Ini nodus AV. Dia kemudian kan akan kemari dulu ya kan. Nah, pas dia kemari dia mendekati ke si AVF, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan R-nya itu pertama dia naik dulu bentar. Oke. Kemudian dia kemari. Pas kemari itu kan ke arah 1 ini kan udah menjauhi si AVF sehingga dia akan turun. Nah, inilah yang akan muncul pada AVF. Artinya ini kita sebutnya gelombang bifasik. Ada 2 fase, fase naik sama fase turun. Inilah yang akan terjadi ketika aksis dari si jantung itu kemari. Oke. Kemudian bayangkan sekarang aksisnya itu ke arah sini. Turun dia pas ke hadapan AVF. Jadi ini sekarang ya. Ini sekarang ya. Oke. Maka kebalikannya ya kan? Artinya di AVF itu dia akan naik karena jelas dia mendekati. Jadi ini R-nya naik, sementara si 1 ini sama kayak tadi. Pertama dia mendekati, nih dari AV dia mendekati, jadi dia naik dulu sedikit, ya kan? Kemudian pas dia kemari, dia menjauhi si lead 1, maka dia akan turun. Jadi bifasik juga gitu ya. Nah, sejauh ini masih nggak ada masalah, oke? Karena dia masih di 0 sama 90 gitu. Nah, ketika misalnya si aksisnya itu ke arah sini, ke poin nomor 6 ini ya, jadi kemarin ini. Nah, maka apa yang akan terjadi? Oke, ingat pertama dia mendekati si 1 sehingga gelombang di QRS di EKG lead 1 itu kita akan lihatnya tinggi, betul? Nggak masalah kan, dia mendekati si 1. Tapi dia menjauhi si AVF, ya kan?
menjauhinya itu sangat menjauhi, bukan kayak yang tadi di sini, sangat menjauhi. Pertama dia mungkin akan naik sedikit saja, sedikit aja naik, ya kan? Nah kemudian dia menjauhi, sangat menjauhi, saya akan turun dalam gitu. Oke, nah ini kita sebutnya deviasi aksis. Jadi ada deviasi dalam arti bahasa Indonesia, ada penyimpangan dari aksis yang seharusnya atau dari aksis normal, ya kan, dari normo aksis yang 0 sampai 90. Nah, jadi ini kita sebutnya adalah left axis deviation atau deviasi. Disingkat LAD. Oke. Nah, ini terjadi aksis deviasi. Jadi dia di AVF-nya lebih berat ke bawah ketimbang ke atas. Oke. Kalaupun misalnya ada gelombang naik, nggak seberapa dibandingkan dengan yang turun ke bawahnya gitu. Ya, tapi biar gampang kita fokus yang dominannya aja, dominan ke bawah ya, dominan ke bawah, ini dominan ke atas gitu. Oke? Nah ini kita sebutnya daerah LAD. Jadi ini daerah, ini kan ada 4 bagian nih, gambar lingkaran ada 4, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah daerah sini itu daerahnya LAD atau deviasi aksis ke kiri. Jadi bayangkan listriknya itu yang harusnya normalnya kemari malah naik kemari gitu, kan berbelok ke kiri deh. Makanya kita sebutnya left atau kiri, aksis deviation. Oke? Nah sebaliknya, ketika terjadi di sini, listriknya kemari, kalau misalnya aksisnya itu di sini, maka terhadap si AVF dia mendekat, gitu kan? Kita hapus dulu. Terhadap si AVF dia mendekat, sehingga gelombangnya akan naik. Lebih dominan ke yang naiknya, seandainya pun ada turun, lebih dominan ke naiknya, gitu ya. Nah, sementara di satu dia jelas menjauhi, kan? Sehingga sama kayak tadi. Pertama mungkin dia mendekati sedikit aja, kemudian dia turun dalam, gitu ya kan? Nah, fokus ke yang dominan aja. Oke, fokus dominannya ke bawah gitu. Nah, ini deviasi berarti berbeloknya kemana? Ke kanan gitu. Ingat ya, ini kanan jantung, ini kiri jantung. Oke, kanan. Nah, kita sebutnya di sini adalah RAD atau right axis deviation ya. Kebalikan aja gitu ya. Dah. Jadi kuadran kanan atas ini miliknya LAD, kuadran kanan lagi, kuadran kiri. Ini kiri ya, walaupun ini gambar di papan sebelah kanan, tapi ini sebenarnya sebelah kiri jantung. Nah, jadi kita lagi ngadap ke jantung, jantungnya ini sebelah kiri di sini, sebelah kanan di sini, ya. Kebalikannya. Itulah intinya. Teman-teman udah paham lah itu, nggak usah aku terangkan lagi. Jadi ini kuadran sebelah sini miliknya LAD, kuadran sebelah sini miliknya normo aksis, sementara sebelah sini miliknya RAD. Nah, sebelah sini apa dong? Nih, kalau terjadi aksis yang kemari, ya, kesepakatannya mengatakan bahwa ini milik si ekstrim ya, ekstrim ke kanan, ekstrim kanan, deviasi aksis ekstrim kanan. Aku lupa bahasa Inggrisnya gimana. Jadi kesepakatannya bilang ini ke kanan, bukan ke kiri. Jadi bukan dia kemari, tapi kemari. Ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir bisa aja kan, tapi kesepakatannya memang udah kayak gitu, deviasi ekstrim ke kanan. Jadi kira-kira gimana tuh gelombangnya? Kalau misalnya di situ aksisnya, ya berarti gampang aja. Dia menjauhi si satu, ya kan kemarin nih, menjauhi si satu, menjauhi juga si AVF, sehingga dua-duanya akan turun, dominannya akan turun. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi ada 4 ya, ada LAD, ada normo aksis, ada RAD, ada deviasi ekstrim ke kanan. Nah, masing-masing kita bisa melihatnya itu cukup di sadapan 1 dan AVF, ya. Cukup sadapan 1 dengan AVF kita melihat, bisa menentukan apakah ini normo aksisnya atau ada deviasi pada aksisnya. Nah, sampai sini udah aman nih kan. Nah, tapi sekarang itu kriteria LAD, nah itu kan dia nggak sama RAD juga, dia nggak lagi kalau seandainya udah lewat 0 atau udah lewat 90. Jadi batas normo aksis itu nggak hanya sesempit ini, dia udah naik. Sekarang itu yang sering orang pakai ya, minus 30 derajat. Nah, jadi sampai sini dia, kurang lebih. Jadi ada di sini tuh, ya kita hapus dulu biar enak. LAD tadi ya. Nah di sini min 30 derajat. Ya. Jadi selama aksisnya itu masih di sini, ya kan? Misalnya aksisnya di sini nih, aku gambar pakai warna biru. Misalnya aksisnya di sini, ya kan? Dia
kan menjauhi si AVF nih ceritanya. Jadi gelombang di AVF turun betul-betul kayak gini ya. Sementara si 1 naik gitu. Nah, ini nggak bisa kita bilang LAD langsung, walaupun ini turun, karena dia belum melewati minus 30, gitu ya. Nah, nanti kita mungkin akan bahas tentang kayak mana sih cara menghitung derajat atau taksiran sebenarnya, bukan menghitung, taksiran ini aksisnya di derajat berapa sih, gitu ya. Kalau ini kan kita yang penting tahu dulu konsepnya, bahwa kriteria sekarang itu mengatakan bahwa kalau belum lewat min 30 atau masih di dalam sini nih, ini masih dianggap normal aksis, min 30 sampai dengan, nah ini kalau ke atas min 30, kalau ke bawah nggak sampai 90 aja, udah naik lagi batasnya sampai dengan 100. Nah, jadi batas dari normal aksis itu udah lebih lebar sekarang. Ya, ini kesepakatan kardiologis ya. Ahli kardiologi mengatakan bahwa yang ini lebih bagus untuk kita pakai ketimbang yang 0 sampai 90. Artinya hati-hati. Nah, kalau misalnya kejadian nih misalnya di sini atau di link satunya naik, di AVF-nya turun. Kita ragu ini bisa ya nggak kita bilang LAD ya? Udah bisa nggak belum kita bilang LAD? Nah, nanti ada sadapan tambahan yang kita bisa jadikan sebagai acuan ya, selain 1 dan AVF. Oke, kita akan bahas ini di video berikutnya. Intinya normal aksis itu nggak dari 0 sampai 90 lagi sekarang ya, tapi udah dari min 30, dari min 30 sampai dengan 100. Itu normal aksis semuanya itu ya. Bahkan ada yang aku baca itu 120. Jadi dia kemari lagi deh ya. Kemari lagi. Ya, cuma orang yang sering pakai sekarang min 30 sampai 100 sih. Oke, itu aja dulu, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ini pun udah cukup panjang ya. Terima kasih.